Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Afrilina Putri dan teman saya Kolida Nur Aini. Kami dari Prodi Ekonomi Bangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendidikan dan latihan pendekatan teori human capital, teori mutu modal manusia. Pengertian modal manusia. Teori human capital adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal sebagaimana barang-barang modal lainnya seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Human capital dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari pengetahuan, skill, dan kecerdasan rakyat dari suatu negara. Mutu modal manusia menurut Romer pada tahun 1996 terdiri dari kemampuan, keahlian, dan pengetahuan dari seseorang atau pekerja. Dengan demikian, secara konvensional, mutu modal manusia adalah sesuatu yang harus dipisahkan atau dihargai secara tersendiri, sedangkan menurut Hildebrand pada tahun 1995, yang termasuk dalam mutu modal manusia adalah level nutrisi, harapan hidup, keahlian, pengetahuan, kemampuan, dan sikap. Kedua pendapat tersebut sama-sama memberikan batasan bahwa mutu modal manusia merupakan modal tersendiri yang dapat disejajarkan dengan modal fisik. Dijelaskan lebih lanjut mengenai capital atau modal. Modal terbagi dalam bentuk fisik atau dalam bentuk non-fisik, yaitu tampak dan tak nampak. Secara etimologis, kata kapital yang akar katanya berasal dari bahasa Latin caput berarti kepala. Adapun artinya dipahami pada abad ke-12 dan ke-13 adalah dana, persediaan barang, sejumlah uang, dan bunga uang peminjaman. Konsep modal manusia. Ada 6 komponen dari modal manusia, yakni yang pertama, modal intelektual, modal emosional, modal sosialisasi, yang keempat, modal ketabahan, yang kelima, modal moral, dan yang terakhir, modal kesehatan. Keenam komponen modal manusia ini akan muncul dalam sebuah kinerja yang optimum apabila disertai oleh modal kepemimpinan dan modal struktur organisasi yang memberikan wahana kerja yang mendukung. Yang selanjutnya yaitu indikator kualitas modal manusia. Indikator ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pelatihan, dan yang terakhir yaitu indeks pembangunan manusia. Yang pertama, pendidikan. Asumsi dasar dari teori human capital adalah bahwa seseorang mampu meningkatkan penghasilan melalui pendekatan pendidikan. Setiap tambahan 1 tahun di satu pihak dapat meningkatkan kemampuan, kesempatan kerja yang digunakan sebagai investasi di masa mendatang. Namun di sisi lain, jika menunda penghasilan selama 1 tahun, di samping adanya penundaan penghasilan, juga seseorang yang melanjutkan sekolah akan membayar biaya-biaya tertentu secara langsung. Jumlah penghasilan yang diasumsikan diterima selama seumur hidupnya, dihitung dari nilai sekarang atau net present value. Yang kedua yaitu kesehatan. Kesehatan itu merupakan salah satu modal manusia yang sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. G. Podherdjianto 1993 mengatakan bahwa kesehatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara, seperti perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan pertambahan dan partisipasi tenaga kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan di tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi.
ataupun perbaikan kesehatan menyebabkan pertambahannya jumlah penduduk yang akan membawa ekonomi atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Sebagai contoh saja, tingkat upah harian untuk orang-orang yang mengidap penyakit sehari dalam sebulan diperkirakan 19% lebih rendah daripada tingkat upah harian orang yang lebih sehat. Hal ini menunjukkan bahwa bagian terbesar dari dampak kesehatan terhadap kemampuan menghasilkan pendapatan terletak pada perbedaan produktivitas. Pelatihan. Sejalan dengan perkembangan lingkungan dan teknologi, maka setiap sumber daya semestinya diberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan pekerjaan. Pelatihan dan perkembangan ini juga membawa apresiasi kepada sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia akan merasa dihargai dan dibimbing. Pelatihan juga merupakan aspek penting dalam perkembangan modal manusia. Karena dengan pelatihan dan meningkatkan kemampuan modal manusia, jika di dalam industri atau perusahaan terdapat sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya akan menjadikan industri atau perusahaan tersebut jaya. Bagi negara, keberhasilan suatu industri atau perusahaan akan menjadikan tolak ukur perekonomian suatu negara lebih baik. Sebab itu, pelatihan sangat penting bagi pengembangan modal manusia. Pelatihan dipandang sebagai human investment yang imbalannya dapat diperoleh di masa tahun yang akan datang. Pelatihan bisa dibentuk dalam soft skill dan hard skill. Soft skill merupakan pelatihan untuk memperkaya pengetahuan karyawan dan akan hal-hal yang berhubungan dengan personal karyawan, seperti motivasi. Sedangkan hard skills lebih kepada pelatihan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan agar bisa lebih lagi dan menambah kemampuan karyawan dari waktu ke waktu. Jadi mulai pelatihan seseorang dapat meningkatkan skill dan kreativitas sehingga lebih produktif dalam dunia kerja. Yang terakhir yaitu indeks pembangunan manusia. Pembangunan manusia ini dapat dilakukan dengan meningkatkan beberapa aspek yang penting bagi kehidupan manusia, yaitu usia hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Berdasarkan aspek tersebut, dalam publikasi BPS telah menetapkan standar pengukuran pembangunan sumber daya manusia. Publikasi BPS ini dituangkan ke dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non-fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non-fisik melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, sedangkan menurut Todaro 2003, berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut diwujudkan dalam 3 komponen utama. Yang pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal manusia atau sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sendiri pada tiap tahunnya semakin membaik dari tahun ke tahun dan laju perbaikan relatif yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Mungkin sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, nun wal kolami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.